Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan mereview hasil pertandingan final di Liga Eropa yang mempertemukan antara Sevilla, wakil dari Spanyol menghadapi AS Roma, wakil dari Italia. Duel ini dimainkan pada hari Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Ferenc Puskás Arena di Budapest atau di negara Hongaria. Dan pertandingan final di Liga Eropa ini dipimpin oleh wasit asal Inggris Anthony Taylor. Duel seru berlangsung dalam 120 menit setelah kedua tim mengakhiri laga di waktu normal dengan 1-1. Gol AS Roma dibuat oleh pemain asal Argentina, Paulo Dybala, dan kemudian disamakan di babak kedua lewat gol bunuh diri dari pemain belakang AS Roma Gianluca Mancini setelah dia salah mengantisipasi umpan yang diberikan oleh kapten dari Sevilla Jesus Navas ke arah En-Nesyri, striker dari Sevilla, namun ingin dipotong oleh Mancini, tapi bola justru meluncur deras ke gawang Roma yang dikawal kiper asal Portugal Rui Patricio. Sayang sekali Roma tidak mampu memenangkan pertandingan dan Jose Mourinho gagal untuk pertama kali di final di mana dia membawa sebuah klub untuk bisa melaju dan bisa memenangkan gelar juara ya di partai bergengsi. Karena kita tahu bersama kalau bicara dengan Jose Mourinho ini selalu dia bertangan dingin, selalu sukses baik ketika bersama dengan Porto ya di Piala UEFA dan di Liga Champions dia sukses, kemudian bisa membawa Inter juara di Champions League ya ketika mengalahkan Munchen ya di 2010. Dia juga ikut mengukir sejarah bersama dengan Manchester United ketika meraih Liga Eropa ya, dan itu terjadi di 2007. Kemudian dia bersama dengan Roma di Liga Conference ya pada musim lalu mereka bisa menjadi juara, tapi sayang pada musim ini di final Liga Eropa mereka harus takluk dengan rajanya di arena Liga Eropa. Sevilla ini adalah tim yang paling kuat kalau bicara di Liga Eropa ya. Dia sudah memenangkan, kalau nggak salah ini untuk yang ke-7 kali mereka bisa menjadi juara di Liga Eropa. Jadi mereka itu yang terbanyak di Liga Eropa. Sejarah itu mengatakan bahwa klub inilah yang paling banyak. Setelah mereka memulai itu di 2006, 2007, kemudian mereka membuat hat-trick di 2014, 2015, 2016. Mereka juga bisa mendapatkan itu di 2020. Sebelum mereka gagal di 2 tahun beruntun dan akhirnya mereka mendapatkan kembali di 2023 dengan mengalahkan Roma. Jadi memang ya 7 kali mereka bisa menang. Tapi kali ini memang mendebarkan ya dalam pertandingan ini karena harus dilalui dengan adu tendangan penalti setelah bermain imbang 1-1 yang saya katakan tadi di awal selama 120 menit. Dan 4 penendang mereka tidak pernah gagal, dimulai dari Lucas Ocampos, Eric Lamela ya. Lamela bisa membuat gol di penalti kedua, Ivan Rakitic, dan diselesaikan oleh Gonzalo Montiel dengan 4 gol. Sementara Roma dari 3 penendang awal ya 2 gagal setelah Bryan Cristante itu bisa menyamakan kedudukan saat Ocampos memberikan gol penalti pertama, dan memang masih ada harapan dengan Bryan Cristante bisa mencetak gol. Namun 2 penendang berikutnya gagal. Ya, itu dari lagi-lagi dari Mancini dan dari Roger Ibanez. Setelah 4-1 tidak diteruskan lagi adu penalti karena sudah dinyatakan bahwa Sevilla menjadi pemenang dengan penentuan dibuat oleh Gonzalo Montiel. Penalti ini sempat diulang 2 kali sebenarnya. Ketika Montiel mengambil pertama masih bisa diantisipasi oleh Rui Patricio. Tapi wasit melihat, Anthony Taylor bisa melihat bahwa posisi kaki dari Rui Patricio itu di luar garis. Mestinya dalam adu penalti seperti ini, seorang kiper itu harus bisa berdiri di bawah garis ya, atau di depan garis, tidak boleh melewati garis. Tapi kaki dari Patricio itu sudah di depan garis. Sehingga ini harus diulangi dan Montiel memanfaatkan tendangan kedua dia untuk bisa menentukan langkah bagi Sevilla menjadi juara di pentas atau di Liga Eropa. Jadi ini sukses pertama kali yang dibuat oleh Jose Luis Mendilibar ya. Ini coach atau arsitek dari Sevilla yang membawa tim ini ke final dan mengalahkan Roma, dan ini menjadi pukulan tersendiri bagi Jose Mourinho, dan bahkan dia tidak puas, dia kecewa
melihat hasil ini, pengalungan medali juga seakan-akan medali perak itu akan diberikan kepada seorang fans muda dari AS Roma. Jadi rasa kecewa ini yang membuat Mourinho seakan-akan tidak menerima, karena dia begitu berambisi untuk bisa membawa Roma juara, apalagi ketika Dybala membuat gol di menit ke-35. Asa mereka terbuka sebelum ada gol balasan lewat bunuh diri Mancini di menit ke-55 ya, di babak kedua. Nah, sukses ini bagi Sevilla membuat mereka itu lolos ke Liga Champions pada musim depan, karena aturannya begitu kan, pemenang juara di Liga Eropa akan lolos ke Liga Champions. Padahal kalau bisa melihat performa dari Sevilla ini di La Liga, mereka itu keluar dari 10 besar. Sampai dengan pekan ke-37, mereka berada di posisi ke-11. Sudah menderita 14 kekalahan. Jadi itu yang membuat mereka itu sekarang ini luar biasa. Terseok-seok, ya, babak belur, hancur di La Liga, tapi mereka, nah ini karena DNA mereka begitu kuat di Liga Eropa. Mental mereka yang sangat kuat, sehingga mereka bisa merengkuh gelar ke-7 mereka. Ya, luar biasa. Dan yang menarik di sini adalah Montiel ya. Ketika dia diberikan kesempatan untuk menembak penalti orang keempat itu, walaupun masih ada orang kelima tapi dia yang menentukan, dia melaksanakan dengan baik walaupun tadi ada pengulangan tendangan penalti. Nah, kalau mendengar nama Montiel inilah pemain Argentina yang menentukan juga langkah Argentina menjadi juara dunia di Qatar saat menghadapi Prancis dalam adu penalti yang mereka menang dengan 4-2 itu. Montiel menjadi penendang penentuan, sehingga dia lari keluar lapangan membuka jersey dia saat dia menjadi eksekutor yang baik ditunjuk oleh Lionel Scaloni, pelatih Argentina saat itu. Dan Montiel ini akan ikut ke Jakarta dalam tur Argentina berhadapan dengan Australia di Beijing pada tanggal 15 dan pada tanggal 19 mampir ke Jakarta untuk bertarung dengan pasukan STY di GBK. Ini yang menarik bahwa Montiel kita akan tunggu di Jakarta, dan bahkan ada pemain Sevilla lainnya, Lucas Ocampos yang menembak penalti pertama dalam adu penalti melawan Roma ini, dia akan ikut bersama rombongan dibawa oleh Scaloni ke Jakarta. Dua pemain Sevilla ini yang kita akan tunggu ya kedatangan mereka bersama dengan Lionel Messi tentunya untuk bermain di stadion GBK di Senayan. Dan selamat buat Sevilla yang sudah bisa meraih gelar juara di kompetisi Liga Eropa, dan pemenang antara maksudnya di Liga Eropa ini Sevilla akan menantang nantinya di Piala Super itu menghadapi pemenang di Liga Champions. Karena Liga Champions itu kan akan memasuki babak final pada tanggal 10 waktu setempat atau tanggal 11 dini hari. Ya, waktu Indonesia bagian barat itu akan berlangsung di Stadion Ataturk di Istanbul, Turki, mempertemukan antara Manchester City dan Inter Milan. Nah, pemenang ini akan bertarung dengan Sevilla yang sudah dikukuhkan menjadi juara dalam Piala Super nantinya pada Agustus mendatang. Dan ini menjadi tradisi di Eropa untuk mempertemukan kedua tim ini ya, dalam satu juara di Liga Eropa, satu juara Liga Champions. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk mereview melihat hasil pertandingan di Liga Eropa antara Sevilla dan AS Roma yang berakhir dengan kemenangan 4-1 dari Sevilla lewat adu penalti setelah bermain 1-1 di 90 menit waktu normal. Ciao.